Kasihan, Ade Armando ditelanjangi, wajah babak belur diduga dipukul masa aksi demo. Ya, beredar di media sosial Twitter foto pegiat media sosial Ade Armando dengan wajah babak belur dan hidung berdarah. Dalam foto yang diunggah oleh akun @ciontung terlihat Ade yang mengenakan baju hitam. Dia tampak tinggal mengenakan celana dalam dan dipapas sejumlah aparat kepolisian. Infonya ini si Ade Armando digebokin sama masa aksi di depan gedung DPR RI. Kasihan sampai ditelanjangin dan mukanya babak belur sampai berdarah-darah. Tulis keterangan di foto tersebut. Ade diduga dipukul oleh para masa aksi demonstrasi di depan DPR pada Senin 11 April hari ini. Dan masih di Twitter beredar juga saat Ade Armando diusir paksa para peserta aksi demo. Di video lain Ade terlihat sedang adu mulut dengan emak-emak. Sementara itu dilansir dari pojok satu, salah satu peserta masa aksi mengatakan bahwa Ade Armando sengaja dikirim ke tengah-tengah masa untuk membuat ricuh keadaan. Ngapain dia datang, tolol banget sih, kata salah satu aksi demonstrasi yang tidak mau disebutkan namanya. Dia tuh sengaja dikirim ke sini untuk membuat keadaan ricuh, dasar penjilat jahanam, jangan kasih ampun deh, pukulin terus sampai bonyok, saut peserta aksi lainnya. Sebelumnya, Ade Armando tiba-tiba mendatangi gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dia mengaku hendak mendukung para mahasiswa berunjuk rasa menolak masa jabatan presiden 3 periode. Mau dukung kalau gugatannya adalah agar tidak dipanjang, agar dihentikan 3 periode, saya setuju, kata Ade kepada wartawan pada Senin 11 April 2022. Ade mengatakan dukungan itu diberikan kepada mahasiswa karena masa jabatan presiden 3 periode itu tidak pantas. Menurutnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu harus segera diselesaikan. Dan masih menurutnya eskalasi penolakan masa perpanjangan jabatan presiden akan terus meningkat bila tidak segera dihentikan. Meski begitu, Ade mengaku tidak akan ikut melakukan unjuk rasa. Lebih lanjut, Ade menyayangkan aliansi BEM saat ini terpecah menjadi 5. Seharusnya, kata dia, mahasiswa bersatu dalam menyampaikan aspirasinya. Ia khawatir ini bisa dimanfaatkan oleh pihak kepentingan politik tertentu untuk agendanya masing-masing dan mahasiswa harusnya sadar bisa sangat mungkin ditunggangi oleh siapapun, kata dia. Ya, seperti diketahui, pegiat media sosial Ade Armando diduga digebukin oleh para masa aksi demonstrasi di depan DPR pada Senin 11 April 2022. Ade Armando datang di tengah ribuan mahasiswa yang mengepung DPR. Salah satu peserta masa aksi mengatakan bahwa Ade Armando sengaja dikirim ke tengah-tengah masa untuk membuat ricuh keadaan. Sementara itu beredar video di tengah ribuan mahasiswa yang memadati gedung DPR. Ade Armando terlihat ribut dengan dua emak-emak. Dua emak-emak itu terlihat menunjuk-nunjuk Ade Armando. Rakyat berkuasa, ya Allah, kalau nggak puasa udah gue hajar loh, teriak seorang ibu-ibu berjilbab putih sambil mengepalkan tinjunya ke Ade Armando. Ya, beberapa orang yang ada di depan gedung DPR terlihat meminta Ade Armando untuk menjauhi lokasi aksi mahasiswa. Begitu juga beberapa mahasiswa yang ada di sana untuk berusaha menghalau emak-emak tersebut agar tidak bertengkar lagi dengan Ade Armando. Kami di sini ingin menyampaikan macam pernyataan atas peristiwa yang baru saja terjadi kepada sahabat kami, Bang Ade Armando, yang tadi sekitar jam 3-an ya, setengah 4 itu diserang ketika Bang Ade melakukan atau ikut terlibat aksi. Nah, saya ingin menceritakan kepada teman-teman semua, karena kebetulan ketika berangkat Bang Ade juga ketemu dulu di kantor. Bang Ade ikut turun ke lapangan, ikut aksi yang ini, itu dalam posisi Bang Ade sebagai Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua atau Gerakan PIS. Beliau mengajak 4 orang, 2 penulis, salah satunya itu ada di samping saya, Rama, dan 1 orang lagi di dalam bersama Bang Ade ditangani karena Belmondo Scorpio ini adalah yang membentengi Bang Ade ketika Bang Ade diserang, dipukuli. Jadi Belmondo juga ikut luka-luka cukup serius. Selain Bang Ade juga sangat-sangat serius lukanya. Dan juga ada 2 kameramen dari tim produksi Gerakan PIS. Salah satu kegiatan Gerakan PIS itu adalah membuat konten dan acara aksi tadi itu akan dijadikan sebagai salah satu konten untuk pergerakan Indonesia untuk Semua Gerakan PIS.
Jadi tidak benar yang dibilang di salah satu akun media sosial bahwa Bang Ade ikut-ikutan kayak gitu, itu nggak benar. Karena memang ada tujuannya untuk ikutan dalam aksi tadi siang. Dan kami sangat kaget dengan penyerangan terhadap Bang Ade. Bukan hanya perlakuan si penyerang yang biadab, tidak berperi-manusiaan, bersikap sangat kejam, mempermalukan Bang Ade sedemikian rupa. Karena itu, kami meminta supaya aparat menangkap secepatnya pelaku penyerangan itu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan, khususnya Wakapolres Jakarta Pusat yang menolong Bang Ade, dan juga para polisi yang lain dengan sigap membantu Bang Ade. Sekali lagi, kami meminta agar pelaku kekerasan, penyerangan, pemukulan terhadap Bang Ade dan teman-teman di Gerakan PIS itu ditangkap secepatnya dan diadili, dihukum berat-beratnya. Itu aja dari saya, dan mungkin ada juga dari teman-teman Cokro di sini yang ikut dalam acara konferensi pers ini untuk menambahkan apa yang tadi saya sampaikan. Di sini ada Mas Eko pun tadi, ada Mas Denny Siregar, ada Mas Jo, dan juga tidak hanya teman-teman Cokro TV, tapi juga dari teman-teman dari Akademisi UI, ada Profesor Sulis, Mas Maneke Budiman, ada juga dari PGI, Papen Jack Manupati, dan mungkin saya tidak sebutkan satu persatu, tapi ada Mas Saha juga dari Cokro TV, Ibu Meling, terima kasih banyak, Ibu Rosari, terima kasih banyak, dan saya persilahkan untuk menambahkan pernyataan saya yang saya sampaikan tadi. Intinya saya masih bersama teman-teman masih di rumah sakit Siloam, menunggu kabar yang sekarang Bang Ade sedang ditangani oleh pihak dokter di rumah sakit Siloam ini. Dan kami meminta doanya dari semua masyarakat, khususnya yang berada di dalam Zoom ini, mendoakan supaya Bang Ade tidak, ya Bang Ade baik-baik aja gitu loh, nggak parah nggak apa, tapi kita berdoa semua ya. Mbak Nina juga ada di sini, anak-anaknya juga ada di sini, semua menunggu Bang Ade. Silakan. Kalau belum ada, izinkan saya ya. Monggo, Prof. Teman Cokro TV, Tekno, Mas Eko, saya di sini bersama dengan teman-teman guru besar juga, dan ada mahasiswa yang harusnya kuliah dengan saya pada jam ini, saya ajak ke ruang ini. Kami mengutuk keras tindakan itu, sangat mengutuk keras, karena bukan seperti itu caranya orang muda untuk menyampaikan ketidaksetujuannya. Mereka harus berdebat secara berakal sehat, secara berpengetahuan, secara beretika. Karena kalau tidak, artinya ada sesuatu yang salah besar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Jadi kami memohon juga para polisi, saya juga dosen di PTIK dan KIK, semoga bertindak tegas, karena tindakan semacam ini tidak boleh dibiarkan. Kalau kita mau Indonesia berumur 100 tahun dan selanjutnya. Terima kasih teman-teman untuk kerjasamanya, untuk saling berbagi di dalam kesedihan yang amat sangat ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Sulis. Mungkin
Ada yang lain dari Mas Eko? Iya, iya, makasih teman-teman semua. Saya tahu pasti saya, Bang Ade, dan beberapa teman-teman di Cokro misalnya, kita tahu ada tuntutan tidak setuju dengan 3 periode perpanjangan. Dan saya tahu pasti Bang Ade orang yang sangat keras menentang perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Artinya Bang Ade satu persepsi dengan tuntutan teman-teman mahasiswa kalau memang tuntutan itu yang disuarakan. Tapi kejadian ini membuktikan bahwa demonstrasi hari ini bukan demonstrasi mahasiswa. Ini demonstrasi preman. Ini demonstrasi yang biadab, yang mereka nggak penting tentang apa yang mereka tuntut, tapi mereka memang mau cari kerusuhan. Hari ini di Twitter, foto saya, foto Denny Siregar, foto Ade Armando, foto beberapa teman-teman beredar, dan beredar banyak ancaman. Hari ini Ade Armando, berikutnya tunggu Eko Puntadi, Denny Siregar. Ini menandakan bahwa mereka ingin membungkam kita. Kalau kita nggak sepakat sama mereka, kalau kita berbeda pandangan sama mereka, mereka akan menggunakan semua cara untuk membungkam kita. Bahkan dengan cara yang paling biadab seperti yang sudah dialami Bang Ade Armando. Kita tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan apa yang kita pikirkan. Kita tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan bagaimana Indonesia harus dihela ke depan. Ancaman-ancaman itu cuma sekedar ancaman dan tidak akan pernah membuat kita mundur. Saya dan kami berharap semua yang terlibat dalam pengeroyokan Ade Armando, mempermalukan dia di depan publik, merusak nama baiknya, merusak tubuhnya dengan luka-luka yang cukup serius, kita berharap ditangani dengan serius karena kita masih percaya bahwa hukum bisa ditegakkan di Indonesia. Kalau saja demokrasi dihiasi dengan cara-cara kotor seperti ini, sekali lagi saya setuju sama Prof. Sulis tadi bahwa ini ancaman buat Indonesia masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Mas Denny. Ada Majo. Iya, terima kasih Tenong. Majo. Ya, terima kasih Tenong. Semoga lekas pulih untuk Bang Ade. Jangan sampai kekerasan menjadi bahasa komunikasi kita. Jangan sampai kekerasan mengambil alih demokrasi kita. Yang tadi itu yang melakukan segala kekejaman kepada Bang Ade itu bukan mahasiswa, bukan pendemo. Mereka adalah perusuh. Mereka adalah orang-orang yang mengambil kesempatan untuk melampiaskan hawa nafsunya. Mereka bukan mahasiswa yang demo hari ini. Demikian, terima kasih. Bapen Jack Manuputi. Ya. Nong? Ya. Siapa tadi? Mas Sahal mau ngomong. Oh. Silakan Bang Jack. Iya. Iya. Ya, Tenong dan teman-teman Cokro TV, teman-teman yang ya kita sangat terkejut ya, mengecam keras perilaku barbar, ya, mengedepankan kekerasan sebagai pilihan sikap untuk mengelola perbedaan. Ya. Kami sungguh berharap aparat keamanan segera menangkap pelaku kekerasan terhadap Bang Ade Armando di ruang publik. Ini kekerasan tidak bisa dirayakan di ruang publik ya, sebagai pilihan sikap untuk mengelola perbedaan. Nah, ini sungguh harus dikecam betul-betul dan ya, kita berharap ya penyusupan di dalam demo yang seperti ini yang memperlihatkan ya tingkat keberadaban publik atau masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat di ruang publik, dan ini harus dituntaskan, ini harus betul-betul ditangani oleh aparat keamanan. Kami berdoa semoga Mas Bang Ade cepat pulih ya, dan teman-teman juga yang pasti akan mengalami teror, kita kuatkan barisan yang pro kemajemukan, saling menopang, saling mendoakan dan saling melindungi. Terima kasih, Tenong. Terima kasih
Kapten Jack, Anu Putih, mungkin ada yang lain tadi siapa? Sahal ya? Sahal juga mau menyampaikan. Ya, makasih Nong. Teman-teman semua, teman-teman Cokro TV, kawan-kawan dari Pergerakan Indonesia untuk Semua, PIS, kemudian para profesor dan rekan-rekan dari UI dan para wartawan. Sebenarnya kalau sebagaimana dikatakan oleh Mas Eko pun tadi dari segi isu itu Bang Ade Armando itu sama posisinya dalam hal menolak 3 periode dan menolak perpanjangan. Itu jelas dalam beberapa video dia di Cokro TV. Nah, yang saya lihat kekejaman dan kekerasan yang dilakukan Bang Ade itu bukan soal isu presiden ya, tapi soal Bang Ade dicap, di stigma sebagai penista agama. Dan karena dicap sebagai penista agama, maka sah bagi mereka untuk melakukan persekusi, penghalalan kekerasan, dan penggunaan cara-cara barbar. Dan ini kelihatan sekali kalau kita lihat videonya itu kan mereka meneriakkan la ilaha illallah. Mereka meneriakkan seakan-akan ini adalah cara mereka membela Islam. Ini adalah khas kaum radikal yang mereka kaum ekstremis yang menggunakan kekerasan, menghalalkan kekerasan untuk tujuan agama. Jadi ini mereka merasa berbuat kebajikan gitu loh. Berbuat membela Islam. Dan ini kalau dibiarkan, ini bahaya sekali bukan hanya bagi bangsa Indonesia ke depan, seperti kata Prof. Sulis tadi, tapi juga bagi wajah Islam Indonesia. Ini bukti bahwa pelakunya kelihatannya memang bukan mahasiswa yang menuntut demo anti perpanjangan dan anti 3 periode memang ya. Kelihatannya memang ini kelompok garis keras, Islam garis keras, atau yang setuju dengan Islam garis keras, yang melihat bahwa penista, begitu mereka mencap sebagai penista agama, itu seakan-akan itu stempel bagi mereka untuk menghalalkan kekerasan. Kalau perlu pembunuhan. Lihat aja itu, ada screenshot tentang bagaimana sikap mereka terhadap perilaku Bang Ade tadi. Banyak sekali yang bersorak-sorak di kalangan kaum kadrun ya, kaum radikal yang screenshot grup WA-nya, banyak sekali yang bersorak-sorak dan mereka merasa bahwa ini sesuatu yang kurang buat Ade, harusnya dibunuh katanya. Ini bahaya sekali, ini betul-betul lampu merah ya bagi kita semua, karena mereka merasa punya hak untuk membunuh orang, melakukan kekerasan, dan menuduh Ade Armando sebagai penista agama itu juga sangat aneh dan absurd. Kalau orang kenal dengan Ade Armando, Bang Ade Armando itu orang yang sangat dari dulu sampai sekarang saya menjadi saksinya, sangat rajin melakukan ibadah ritual. Sholat 5 waktunya tidak pernah ketinggalan, puasa Ramadan tidak pernah bolong, dan beliau itu sangat committed, Islam yang berkomitmen sekali terhadap ajarannya. Tetapi Bang Ade Armando adalah orang yang mencari, tidak puas dengan keislaman yang dia lihat. Dia selalu mencari, dia selalu mempertanyakan, dan ini adalah bagian dari sikap kritis yang dia coba untuk tegakkan dan perjuangkan di Indonesia. Jadi menurut saya ini bukan semata-mata soal isu mahasiswa ya, soal aksi mahasiswa. Ini adalah soal pertunjukan atau demonstrasi kekejaman atas nama agama. Dan ini bahaya sekali kalau dibiarkan. Jadi saya setuju polisi harus bersikap tegas, menindak semua pelakunya, dan memastikan ini tidak terjadi lagi. Begitu, Nong. Terima kasih. Terima kasih, Sahal. Ini saya sebelum ke yang lain, memberi kesempatan kepada yang lain, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak siapa ini yang menanyakan soal kondisi Bang Ade. Jadi Bang Ade sekarang masih sedang ditangani oleh pihak dokter di Rumah Sakit Siloam. Dan kami belum tahu sejauh mana kondisinya karena dari pihak dokter belum memberitahu karena masih di dalam, masih ditangani. Dan semua keluarga, istri Mbak Nina dan anak-anaknya, Yasmin dan Fahri,
dan juga teman-teman terdekat juga sedang semua berada di rumah sakit menunggu kabar dari dokter. Itu perkembangan terakhir. Jadi nanti mungkin dari pihak dokter juga akan memberikan rilis ya terkait kondisi Bang Ade nanti setelah mendapatkan tindakan. Jadi sekarang Bang Ade masih di dalam sedang dilakukan tindakan. Itu aja. Izin Silakan Mbak, dilanjut. saya Intan dari merdeka.com mau nanya lebih lanjut yang tadi, boleh? Boleh, silakan Mbak Intan. Tadi rumah sakitnya kalau boleh tahu rumah sakit Siloam di dekat Semanggi ya berarti ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, berarti sekarang seluruh keluarganya masih ada berarti Pak Ade masih tetap di rumah sakit gitu ya? Iya, iya. Mungkin ada pesan sedikit dari keluarga, Ditemani mungkin oleh istrinya sama anak-anaknya. mungkin ada pesan sedikit dari keluarganya Mbak terkait kejadian ini. Mohon maaf ya Mbak Intan kalau ya keluarganya ya seperti kami semua terpukul ya. Jadi mereka belum bisa ngasih pernyataan dulu. Ya, kalau Mbak Nina itu sekarang lagi di dalam sedang kan harus ada satu keluarga yang menunggu proses tindakan yang dilakukan oleh dokter dan itu Mbak Nina yang di dalam gitu. Nah untuk anak-anaknya Mbak Nina mohon maaf belum bisa. Oke. Tapi Baik, semuanya pada kumpul di sini. Alhamdulillah pada kumpul di sini. Baik, Ya. terima kasih Mbak. Semoga sehat Bang Adenya. Terima kasih. Amin. Kita lanjut, silakan. Ada lagi mungkin dari wartawan sebelum ke teman-teman, ke tokoh-tokoh yang ingin mengungkapkan keprihatinannya atau tuntutannya. Ada Mas Maneke mau menyampaikan. Ya, Nong. Oke. Ya. Tadi hal-hal terpenting yaitu kecaman dan tuntutan sudah disampaikan teman-teman dan mewakili perasaan saya serta teman-teman sejawat di UI. Tetapi mungkin dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada siapapun juga yang di video itu yang mengambil risiko untuk melindungi Bang Ade ketika pengeroyokannya sudah terjadi. Mereka pasang badan, juga saya lihat beberapa mahasiswa dengan warna jaket yang berbeda-beda yang juga ikut melindungi dan kita semua berutang budi pada mereka, siapapun itu, dan kita tidak akan pernah lupa budi baik mereka, pengorbanan mereka, dan juga inisiatif mereka untuk melindungi Bang Ade, karena tanpa mereka tidak bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi pada Bang Ade. Itu saja Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mas Maneke. Ini Mas Maneke, bertanya ya dari Mas Maneke, Mbak Nong mau nanya ke Mas Maneke boleh? Ya, silakan. Mas Maneke, saya Wela dari Ainus TV. Saya juga alumni UI Fakultas Sastra. Mas, seperti yang kita tahu di UI sendiri itu kan terbelah ya. Saya sering sekali baca pendapat mendengar atau menyaksikan Bang Ade itu suka juga kadang-kadang pernah memprotes BEM. Kalau menurut Mas Maneke sebagai dosen akademisi di UI, sebetulnya gerakan mahasiswa tuh yang sekarang termasuk yang hari ini tuh seperti apa sih? Kan kita kan dulu di UI diajarkan untuk berani berbicara ya Bang, berani berbicara ya Prof, bisa menyuarakan apa aja, kita bisa berbeda pandangan. Bang Ade, dosen saya dulu juga selalu ngingetin seperti itu. Tapi kejadian hari ini gimana menurut Prof Maneke? Saya agak ini juga nih, jadi terganggu dan merasa sedih, tapi juga kepengen tahu juga sebenarnya sikapnya seperti apa sih kalau dari para dosen kami di UI itu. Makasih Prof. Terima kasih Wela. Apakah boleh saya jawab, Nong? Silakan Mas Maneke, langsung silakan. Baik, saya tidak berani bicara atas atau tentang mahasiswa BEM seluruh Indonesia atau BEM Nusantara ya, tetapi saya tahu persis bahwa BEM UI itu mereka punya integritas yang tinggi pada saat ini. Kami percaya pada mereka, sangat kompak di semua fakultas
mereka juga memutuskan untuk tidak turut di dalam aksi hari ini. Saya kira mereka cukup mengerti dan cukup cerdas dengan keputusannya itu. Dan di dalam banyak hal BEM UI, kami dan Bang Ade juga selalu bekerja sama. Meskipun kami tidak saling mengikat dan tidak saling membelenggu satu dengan yang lain, tidak selalu harus sama visinya, tetapi ada prinsip-prinsip yang mendasar yang kami share bersama. Meskipun belum tentu Universitas Indonesia sebagai institusi itu juga ikut punya visi yang sama dengan kami individu. Teman-teman juga jangan lupa Bang Ade tidak pernah membawa atau mengatasnamakan lembaga Universitas Indonesia di dalam setiap aksinya. Jadi dia bertanggung jawab penuh pada setiap tindakannya, tidak pernah bantuan kepada pimpinan universitas. Tetapi hari ini saya kira bersama-sama dengan dia, juga teman-teman di BEM UI, saya kira juga sehati pada. Itu yang saya bisa sampaikan. Wela. Makasih banyak. Tenong mau izin. Tenong. Ya, silakan. Ya. Ini ada saksi mata yang tadi ikut mendampingi Bang Ade Armando, yang kameramennya, yang sekarang sudah ada di sebelah saya, mungkin bisa cerita ya, teman-teman kita dengerin. JP ya. Ada JP, silakan JP. Ya Allah JP, alhamdulillah kamu selamat. Alhamdulillah Tenong. Jadi ya mulanya emang kita tuh setelah Pak Sigit Kapolri ngomong, kita tuh emang udah mulai mau meninggalkan area demo itu. Mahasiswa juga udah selesai. Nah, mahasiswa juga udah sama-sama udah mau meninggalkan area demo. Udah mulai teratur tuh mundur. Udah semua meninggalkan. Nah, nggak tahu ada kelompok rame-rame gitu tuh di sebelah yang mau ke arah Palmera, stasiun Palmera tuh mereka tuh ngumpul di situ tuh. Mereka ngumpul di situ, kita lagi jalan, kita tuh mau ngambil kayak wawancara statement terakhir lah untuk meninggalkan area demo itu. Statementnya Bang Ade ya? Iya, statementnya Bang Ade. Tiba-tiba kita mau jalan ke arah arah Palmera itu. Mau pulang lah, selesai lah. Mau pulang lah, kita mau selesai. Sekalian mau ngambil statement terakhir, kita diberhentikan ya tuh. Diberhentikan oleh ya kelompok gitu sih. Mahasiswa bukan? Bukan mahasiswa. Mahasiswa tuh pokoknya pakai alma mater gitu ya. Kaburnya tuh mereka ke arah udah sama-sama rame-rame mundur teratur ke arah Senayan. Sebaliknya ya. Sebaliknya. Nah, saya ngeliat bener tuh bukan mahasiswa pokoknya intinya. Bukan mahasiswa kayak tuh ya kelompok perusuh lah pokoknya. Tadi kalau saya lihat kan kayak ada ibu-ibu atau siapa yang lebih dulu perang mulut ya. Ya, yang pertama itu emang pemicunya sih ibu-ibu kayak cekcok gitu sama Bang Ade. Nah, setelah cekcok itulah pukulan pertamanya itulah tuh mulai tuh. Dari arah mana? Pukulan dari belakang. Oh, dari belakang. Bang Ade dipukul dari belakang, udah mulai dah tuh. Dipukul dari belakang terus langsung semua ngikut mukulin. Bang Ade jatuh atau gimana? Bang Ade udah mulai jatuh. Enggak, dipukul pertama dari belakang tuh Bang Ade jatuh. Masih berdiri, sempat berdiri, udah langsung dipukulin rame-rame udah jatuh Bang Ade. Oh, dikeroyoknya di situ. Udah mulai dikeroyok abis pokoknya. Terus polisi datang. Polisi tadi JP sempat lari cari polisi. Saya sempat nyari polisi berapa kali, bilang, "Pak, minta tolong Pak, ada yang digebukin Pak." 3 polisi, cuman memang penanganannya sih ya memang anggota lagi tersebar ya. Lagi tersebar, jadi ya lama lah penanganannya. Ya. Sekitar 20 menit barulah datang polisi. Baru diselamatkan. Baru diselamatkan. Ya. Thank you JP, makasih. Ini JP ini masih trauma, Kak Nong. Karena teriakannya tadi ada teriakan-teriakan apa bunuh gitu ya. Ya, ini masih trauma. Oh, mati. Siapa, Bang? Matinya langsung. Ya, saya pikir itu dulu ya. JP-nya agak deg-degan. Makasih. Makasih JP. Ini nanti kronologinya sedang kami buat juga dan secepatnya akan dikirimkan ke teman-teman wartawan ya. Ini lagi dikumpulin dari teman-teman yang kayak misalnya Belmondo. Nama JP, nama lengkapnya Nong, untuk kepentingan warta. Iya, JP namanya Indra Jaya ya.
Indra Jaya Putra. Jaya Putra namanya. Nah, selanjutnya mungkin makasih banget ya JP. Tadi saya sampaikan yang salah satu yang memeluk Bang Ade yang memakai kaos gerakan PIS itu, Pergerakan Indonesia untuk Semua, itu namanya Belmondo Scorpio. Itu juga salah satu tim yang ikut bareng Bang Ade selain JP dan juga yang di samping saya ini Rama. Nah, Belmondo juga sama masih lagi diperiksa ya, lagi tindakan juga. Nah, di sini juga ada Mas Denny ya. Silahkan Mas Denny. Ada ya Mas Denny? Mas Denny belum masuk. Kalau Mas Denny belum masuk, pesan Mbak Swaji. Oke. Ada Profesor Meiling ya, di sini ada Profesor Meiling, ada Ibu Rosari Soleh dari teman-teman Bang Ade yang di di kampus. Terus ada teman-teman juga. Nong, itu ada beberapa pertanyaan dari wartawan di di chat ya. Iya, nanti mungkin bisa direspon itu. Oke. Apakah peralatan liputan Pro Cokro TV dirusak? Enggak. Alhamdulillah aman, Mbak Wela. Kalau untuk untuk peralatan, karena JP mengamankannya dengan cepat. Tapi sebenarnya kehadiran Bang Ade itu bukan sebagai Cokro TV ya, dia sebagai ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua yang baru diluncurkan beberapa saat lalu. Itu gerakan sipil, gerakan masyarakat sipil untuk mendukung toleransi, anti intoleransi gitu, mendukung pluralisme. Tenong. Ya, silakan. Izin saya dan Mas Eko out dulu ya Mas Denny biar bisa masuk. Iya. Silakan. Di sini juga ada Mas Ulin ya. Siapa lagi nih? Saya lihat ada Bro Romi, ada Ilma, ada yang bisa masuk, silakan. Kalau memang mau menyampaikan. Ani. Ada Mbak Didi. Jadi ada lagi, kalau nggak ada, saya mungkin akan mengakhiri acaranya ya, karena ini masuk. Udah. Tante titip salam buat Bang Ade ya Tante. Ya, udah disampaikan. Tenong, ini kan batasnya 100. Bang Denny nggak bisa masuk karena 100. Jadi saya sedikit aja. Ini kita harus kasih deadline kepada polisi untuk menangkap pelaku pendukung di media sosial kekerasan kepada Ade Armando yang bisa jadi meluas kepada para penggerak demokrasi dan pluralisme dalam waktu 1 kali 24 jam. Itu aja. Kemudian saya keluar supaya Bang Denny gantian masuk karena ini nggak masuk ini Denny. Ya, Teh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ulin. Ya, terima kasih. Ya. Ya, kita memang betul-betul mendesak supaya aparat kepolisian secepatnya menangkap pelaku yang menyerang dan menganiaya semoga sih. Oke, ada yang lain siapa? Nah, dari Tirto ada yang tanya. Bagaimana? Ini pertanyaannya buat Ibu Sulis nih, Bu Sulis. Bagaimana tanggapan Ibu Sulis
terkait kejadian yang ditimpa Bang Ade dan para akademisi di sini. Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Rosari ya, Rosari Saleh ya, atau Ibu Profesor Meling juga ada. Apa Mbak Nong? Tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi kepada Bang Ade. Ya, kalau saya mohon maaf, saya melihat beberapa video yang dikirimkan melalui WA ya. Menurut saya memang apa yang dilakukan orang ini, orang-orang terhadap Bang Ade bukanlah merupakan mohon maaf kalau saya bilang sudah tindakan yang biadab ya. Mohon maaf kalimat-kalimat saya, kata-kata saya yang kurang agak kasar, tapi menurut saya memang seperti yang tadi Prof. Suli sampaikan, kalau kita memang tetap membiarkan hal ini terjadi terus-menerus, maka ya tinggal tunggu waktunya saja bahwa kita akan tercerai-berai. Begitu Mbak Nong. Itu saya melihatnya sangat sedih banget. Saya ngeliat Bang Ade tadi di video itu, saya benar-benar nggak ada kata-kata lagi Mbak Nong selain saya mengatakan bahwa ini tindakan yang benar-benar biadab. Gitu Mbak Nong. Ya, betul Bu. Makanya saya juga pertama ketika ngelihat video itu tuh saya nggak tega, saya nggak berani nontonnya. Tapi karena terus-menerus dikirim, akhirnya kan saya nonton dan saya cuma nangis. Dan tadi sore tuh saya nyari orang buat bagaimana mengevakuasi Bang Ade dari gedung DPR supaya cepat dibawa ke rumah sakit. Karena kita kan susah sekali untuk akses ke gedung DPR. Yeah. Dan alhamdulillah sih cepat dari pihak kepolisian itu juga memang sangat membantu sehingga ya kemudian bisa dibawa ke sini. Tapi sebelumnya juga saya meminta tolong kepada Mbak Eski, minta tolong ke Mbak Rosiana Silalahi, ke semua pihak itu yang kira-kira ke adik saya juga yang di DPR, supaya Bang Ade itu cepat bisa keluar. Karena dalam bayangan saya, karena tadi itu ngelihat videonya seperti itu, yaitu saya ngelihat takutnya Bang Ade itu kondisinya masih seperti itu gitu. Jadi memang betul Bu, itu biadab banget, biadab. Iya, apalagi saya nggak terlalu dengar dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah tadi ya, tapi apalagi kalau itu pakai kalimat-kalimat itu, bagi saya terus terang saya sedih sekali sebagai umat muslim gitu mendengarnya. Iya. Ya, terima kasih Bu. Di sini udah ada Mas Denny, akhirnya berhasil masuk. Silakan Mas Denny. Nong. Ada banyak wartawan juga. Iya, pada prinsipnya sih sebenarnya apa yang saya khawatirkan sejak lama itu kan bisa dilihat dengan jelas pada kasus Bang Ade ya. Bahwa kita nggak ada masalah dengan gerakan mahasiswa ya. Gerakan mahasiswa buat saya kalau orang menyampaikan aspirasi, terutama mahasiswa itu oke ya. Tetapi ketika ada penyusup yang mengusung radikalisme di dalam itu memang bahaya sekali. Dan kasus seperti Bang Ade ini sebenarnya sudah sejak lama itu kan sudah terlihat. Kasus pengeroyokan Harlingga Sirla pada waktu supporter Persija yang dikeroyok di Bandung kan gitu kan. Itu kan juga mengucapkan lafal keagamaan yang sama. Juga pada waktu pengeroyokan 2013 di Cikesit Banten juga begitu. Nah, apa yang didapatkan oleh Bang Ade pengeroyokan itu juga punya model dan pola yang sama. Saya lihat juga ada beberapa mahasiswa yang berusaha melindungi di situ, tetapi kalau kita lihat pengeroyok itu juga banyak yang teriak halal darahnya kan, kemudian terus bicara meneriakkan la ilaha illallah kan kayak begitu. Ya, itulah fenomena yang terjadi di negeri kita dan saya rasa negara sudah tidak boleh lagi abai terhadap gerakan-gerakan seperti ini. Bahaya sekali kalau kelompok seperti mahasiswa ini tersusupi oleh model-model seperti itu. Pada suatu saat ya kalau mereka berkuasa, itulah yang akan kita dapatkan. Dan apa yang didapatkan atau yang diperlakukan kepada Bang Ade ini adalah sebuah warning buat kita. Hati-hati terhadap mereka. Itu aja, Nong. Terima kasih Mas
ini ada lagi enggak? Soalnya dari wartawan khususnya ada lagi enggak? Karena ini baru dapat kabar kami bisa menjenguk Bang Ade ini. Jadi mungkin kita akhiri dulu aja ya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan juga mohon doanya supaya Bang Ade cepat pulih kembali. Dan yang paling terpenting adalah pelaku penyerangan, pemukulan, yang membuat Bang Ade malu segala macam itu secepatnya ditangkap dan diseret ke pengadilan dan dihukum seberat-beratnya. Kita membutuhkan keadilan dan kita menunggu tindakan dari aparat untuk membuktikan itu semua. Sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya ini karena mendadak ya. Jadi nanti akan disertakan, dikirim kronologi lengkap dan juga mungkin tadi pernyataan-pernyataan dari beberapa tokoh untuk disebarkan kepada teman-teman wartawan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.